Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmanabila, NIM 2018-12199. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu kerangka konseptual teori akuntansi. Pertama, pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian, manfaat, konsep, dan perkembangan kerangka konseptual itu sendiri. Yang kedua, tujuan dan unsur-unsur laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi-asumsi dasar dan prinsip akuntansi. Dan yang keempat, dampak dalam pelaporan informasi keuangan. 1. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual yang dimaksud untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Manfaat kerangka konseptual sendiri ada dua. Yang pertama yaitu dengan adanya kerangka konseptual yang baik akan memungkinkan FASB menerbitkan standar-standar yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Maksudnya konsisten dari waktu ke waktu yaitu saling berurutan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu masalah praktis yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori dasar yang telah ada. Perkembangan kerangka konseptual. Perkembangan kerangka konseptual sendiri ada SFAC nomor 1 sampai dengan SFAC nomor 7. SFAC nomor 1 menerangkan, menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. SFAC nomor 2 yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. SFAC nomor 3 memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan itu ada pos-pos seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, dan lain-lain. SFAC nomor 5 menempatkan kriteria pengakuan dan ukuran fundamental serta pedoman tentang informasi apa yang biasanya harus dimasukkan dalam laporan keuangan dan kapan waktunya. SFAC nomor 6 menggantikan SFAC Not 3 dan memperluas lingkup SFAC Not 3 dengan memasukkan organisasi nirlaba. SFAC Not 7 memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, untuk mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, untuk membantu investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta pemakaian lainnya. Yang ketiga, tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahan di dalamnya. Semua tujuan pelaporan tersebut berfokus pada laporan keuangan yang menyediakan informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas yang akan diterima entitas bisnis, yaitu arus kas yang menjadi harapan investor dan kreditor. Pendekatan ini dikenal sebagai kegunaan keputusan. Konsep kerangka kerja konseptual. Ada 2 konsep kerangka kerja konseptual yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer. Kualitas primer itu ada 2. Yang pertama, relevansi dan reliabilitas. Relevansi sendiri adalah informasi yang bisa disebut relevan apabila informasi itu mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Agar relevan, informasi harus memiliki nilai prediktif, nilai umpan balik, dan harus disajikan secara tepat waktu. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas itu dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan. Reliabilitas sendiri itu bisa dilihat melalui daya uji yang akan dilakukan, ketepatan penyajian dalam pelaporan, dan netralitas. Yang kedua, kualitas sekunder. Kualitas sekunder terdiri dari komparabilitas dan konsistensi. Komparabilitas sendiri adalah informasi dipandang memiliki komparabilitas jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Yang kedua, konsistensi.
Konsistensi terjadi apabila suatu entitas itu mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode selanjutnya. Unsur-unsur dalam pelaporan. Unsur-unsur dalam pelaporan sendiri itu ada 10. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai hasil dari transaksi-transaksi atas kejadian-kejadian masa lalu. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban berjalan suatu perusahaan tertentu. Kewajiban itu ditimbulkan oleh transaksi pada masa lalu. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas itu sendiri adalah kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi dengan kewajibannya. Yang keempat, investasi oleh pemilik. Kenaikan aktiva bersih sebab perusahaan yang ditimbulkan oleh transfer sesuatu yang bernilai dari entitas lain kepada perusahaan tersebut untuk mendapatkan atau menaikkan kepentingan kepemilikan di dalamnya. Yang kelima, distribusi kepada pemilik. Distribusi pada pemilik adalah penurunan aktiva bersih sebuah perusahaan yang diakibatkan oleh pemindahan aktiva, seperti penyediaan jasa atau penciptaan kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Yang keenam, laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perusahaan aktiva bersih sebuah entitas selama suatu periode yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian lain yang bukan bersumber dari pemilik. Yang ketujuh, pendapatan. Pengertian pendapatan itu sendiri adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Yang kedelapan, beban. Beban itu sendiri arus keluar atau penggunaan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau terjadi kewajiban selama suatu periode dari pengiriman produksi barang. Yang kesembilan, keuntungan. Keuntungan itu kenaikan aktiva bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi atau insidental dan dari semua transaksi itu mempengaruhi perusahaan selama satu periode. Kerugian itu penurunan aktiva bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi atau insidental dari semua transaksi serta kejadian lainnya dan situasi yang mempengaruhi perusahaan selama satu periode. Asumsi-asumsi dasar. Di sini asumsi-asumsi dasar itu ada 4. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi itu sebuah aktivitas ekonomi yang dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dengan kata lain, aktivitas entitas ini dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Yang kedua, asumsi kelangsungan hidup. Asumsi kelangsungan hidup merupakan perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Pengalaman mengidentifikasikan bahwa meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis, perusahaan ini dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Yang ketiga, asumsi unit moneter. Asumsi unit moneter mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Yang keempat, asumsi prioritas. Asumsi prioritas atau periode waktu. Asumsi ini adalah aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artifisial. Periode waktu ini bervariasi, namun pada umumnya dilakukan secara bulanan atau kuartalan atau tahunan. Semakin pendek periode waktu, semakin sulit menentukan laba bersih yang tepat untuk periode bersangkutan. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ada 4. Yang pertama, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis adalah
aktiva dan kewajiban diperlukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Biaya memiliki keunggulan yang penting dibandingkan penilaiannya yang lainnya, yaitu dapat diandalkan. Contohnya, jika kita ingin menentukan harga jual saat ini, maka kita akan kesulitan menentukan nilai suatu item yang tidak terjual. Setiap staf departemen mungkin memiliki pendapat berbeda tentang nilai aktiva. Semua perusahaan menutup akunnya paling tidak setahun sekali, dan sebagian dari mereka menghitung laba bersih sebulan sekali. Perusahaan perlu menentukan nilai jual dari setiap aktiva ketika mereka ingin menentukan laba. Kesulitan serupa juga dimiliki oleh metode-metode biaya berjalan lainnya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang pada umumnya diakui jika telah direalisasikan atau telah dihasilkan. Pendapatan itu direalisasi jika produk atau barang yang dihasilkan atau yang ditukarkan telah ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang ketiga, prinsip penandingan. Prinsip penandingan dalam mengakui beban pendekatan yang dipakai adalah biarkan beban mengikuti pendapatan. Maksudnya, beban diakui bukan pada saat upah dibayarkan, tetapi ketika pekerjaan dilakukan atau pada saat produk diproduksi. Tetapi ketika pekerjaan atau produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Jadi, pengakuan beban berkaitan dengan pengakuan beban berkait dengan pendapatan. Yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh. Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Kendala-kendala yang terjadi, yang pertama, hubungan biaya dan manfaat. Seringkali pemakai mengasumsikan bahwa informasi adalah komoditas bebas biaya. Namun, para pembuat dan penyedia informasi akuntansi mengetahui bahwa hal itu salah, karena ada hubungan biaya dan manfaat yang harus diperhitungkan. Yang kedua, materialistis. Materialistis ini berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Item itu dianggap material jika pencantuman atau pengarbian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian terhadap seorang pemakai laporan keuangan. Yang ketiga, praktik industri. Sifat dari sejumlah industri atau perusahaan kadang itu memerlukan penyimpangan dari teori dasar. Dalam industri publik, aktiva tidak lancar dilaporkan terlebih dahulu dalam neraca untuk menunjukkan karakteristik industri utilitas yang padat modal. Yang terakhir, konservatisme. Konservatisme itu artinya ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil, kemungkinannya akan menghasilkan penetapan yang terlalu tinggi bagi aktiva dan laba. Contoh dari konservatisme itu sendiri adalah pemakaian metode yang terendah atau biaya atau harga pasar ketika menilai persediaan dan aturan yang mengharuskan kerugian bersih akrual diakui atas komitmen pembelian barang untuk persediaan oleh perusahaan. Apabila muncul keraguan, maka lebih baik menyajikan angka laba bersih dan aktiva bersih yang terlalu rendah daripada terlalu tinggi. Tentu saja tidak ada keraguan, maka tidak perlu mengaplikasikan kendala ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.